Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Khofifah di sini. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 1 untuk kelas 5. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Baiklah, jika sudah siap, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke, Ibu pimpin ya. Tepuk semangat. 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 Yeay. Oke, sudah semangat hari ini? Dan apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ya. Sekarang siapkan buku tematik kalian dan buka halaman 121. Sudah dibuka bukunya? Kita lihat halaman 121 ya. Baiklah, jika sudah dilihat, mari sama-sama kita lihat iklan yang ada di samping Ibu. Sudah kita perhatikan iklannya. Coba di sini ada iklan apa ya? Nah, kira-kira Ibu ada pertanyaan. Dari iklan yang kalian lihat di sebelah Ibu, nah, ada produk apa saja yang ditawarkan? Produk air minum. Lalu kesimpulan dari isi iklan di samping Ibu adalah iklan air minum yang dimana botolnya itu harus kita daur ulang agar semua yang berawal dari kita awal yang baik dan akan berakhir menjadi yang baik. Ya, jadi jangan buang sampah sembarangan. Jadi kita harus mendaur ulang botol yang bisa didaur ulang. Oke. Nah, ada yang tahu kalau pengertian iklan itu apa? Ya, iklan adalah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk orang banyak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, selanjutnya, kira-kira ada yang tahu nggak ya, tujuan iklan itu ada apa saja ya? Ya, tujuan iklan itu yang pertama, memberitahukan banyak orang tentang produk atau jasa. Lalu yang kedua, mempengaruhi banyak orang tentang suatu produk atau jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Yang keempat, memberi informasi tentang produk jasa. Dan yang terakhir atau yang kelima, agar menarik banyak orang, menarik perhatian banyak orang. Betul sekali. Nah, ciri-ciri iklan itu yang baik dan benar adalah informatif, komunikatif, bahasanya padat, singkat, dan jelas. Lalu yang terakhir ada menarik. Betul sekali. Baiklah, di sini Ibu memiliki contoh iklan baris. Nah, ada yang pernah melihat contoh iklan baris ditemukan sama kalian di mana? Ya, biasanya sering ditemuin di tembok-tembok atau di tiang listrik. Ya, iklan baris itu adalah iklan kecil atau iklan singkat yang berisikan penawaran tentang sesuatu yang terdiri dari beberapa baris saja. Nah, iklan baris biasanya juga disebut sebagai iklan mini. Ciri-ciri iklan baris ada apa saja ya, Bu? Nah, ciri-ciri iklan baris itu yang pertama, terdiri atas 2-3 baris yang berisikan penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Nah, biasanya di dalam itu hanya informasi penting yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Nah, yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, yang ketiga, berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Yang keempat, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Ingat ya, hanya sebagian dari iklan baris yang dilengkapi oleh gambar. Lalu yang kelima, ada di iklan baris itu terdapat nomor telepon penjual yang agar pembeli ini gampang menghubungi penjual.
Nah, yang keenam itu tidak menggunakan ilustrasi grafis. Jadi hanya tulisan saja. Nah, yang ketujuh itu ada biaya pemasangan yang tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang begitu besar. Oke, di sini Ibu memiliki contoh dari iklan baris di atas Ibu ya. Nah, kita kembali ke jenis selanjutnya, yaitu ada iklan kolom. Iklan kolom itu seperti yang di atas Ibu. Pernah melihat? Oke, jika pernah melihat. Nah, iklan kolom itu apa sih, Bu? Iklan kolom itu adalah iklan yang muatannya memanfaatkan beberapa bagian dari kolom dari halaman surat kabar. Jadi, ciri-ciri iklan kolom itu terdiri dari atas ilustrasi, gambar, foto, atau bagan, dan kata-kata. Ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang penuh satu halaman koran atau satu halaman surat kabar. Nah, yang ketiga berisikan penawaran, ajakan, bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Biasanya berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisikan berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Pernah nggak ya kalian melihat koran atau melihat majalah yang berisikan berita duka cita? Atau mungkin kalian pernah melihat yang berisikan berita pernikahan dan ucapan terima kasih. Jika pernah kalian melihat, itu adalah contoh dari iklan kolom. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar terkait zat-zat dan penyusunnya. Ada yang masih ingat? Ya, jika masih ingat, tahukah kalian bahwa di sekitar kita banyak sekali benda-benda ataupun hal-hal yang tidak terlihat oleh mata tapi merupakan zat, entah zat tunggal atau zat campuran. Nah, di sini kita lihat udara yang bersih dan sehat adalah udara yang kaya akan oksigen. Sedangkan udara yang tercampur dengan asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan asap buangan pabrik merupakan udara yang tidak bersih. Kandungan dalam udara yang tercemar asap-asap tersebut tidak lagi banyak mengandung oksigen. Kandungan udaranya sudah tercampur zat-zat lain yang sangat merugikan kesehatan. Jadi kalian hati-hati ya dengan udara yang tercemar. Nah, selain itu, benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia adalah air. Air tidak hanya digunakan untuk minum. Air juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, untuk mencuci baju, mencuci alat rumah tangga, atau yang lainnya. Namun, air merupakan benda tunggal. Akan tetapi sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Jadi hidrogen dan oksigen yang ada dalam air tidak dapat dipisahkan kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berbeda dengan tanah. Kalau kalian lihat tanah, pastikan ada kerikil, ada batu, dan ada pasir yang bisa kita pisahkan dengan tangan. Nah, secara umum, benda-benda di lingkungan sekitar kita atau materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Di sini Ibu akan menjelaskan zat tunggal. Zat tunggal itu adalah zat murni yang terdiri dari sejenis materi atau satu jenis saja materinya. Nah, zat tunggal itu tadi dibilang zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Nah, zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Ibu, bedanya unsur dan senyawa itu apa ya? Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya, besi, emas, aluminium, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Kalau senyawa itu apa ya, Bu? Senyawa itu terbentuk dari ikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Jadi senyawa itu gabungan dari dua atau lebih jenis unsur. Contohnya itu adalah air, karena air terbentuk dari oksigen dan
Hidrogen, betul sekali. Contoh lainnya apa ya Bu dalam kehidupan sehari-hari? Contoh lainnya itu ada garam dapur, ada gula, ada asam cuka, ada soda kue, dan ada vitamin C. Sudah paham di sini? Oke, kita lanjut ke zat campuran. Siapa yang di sini sudah tahu terkait zat campuran itu? Ya, zat campuran itu adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, atau senyawa dengan senyawa. Contohnya apa ya Bu zat campuran itu? Nah, zat campuran itu contohnya air laut, air sungai yang kotor, lalu air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, udara, dan tanah. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya ya. Nah, sekarang karena sudah Ibu jelaskan, Ibu paparkan terkait tadi iklan. Iklan kolom, iklan baris, lalu isi dari iklan itu apa, kesimpulannya, lalu pokok bahasan dari iklan itu ada apa, ciri-ciri iklan itu seperti apa, ya kan? Lalu Ibu sudah menjelaskan juga zat campuran dan zat tunggal. Sekarang Ibu minta untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan di grup ya, di grup WhatsApp dan di Google Classroom. Silakan mengerjakan dengan semangat. Ibu yakin kalian bisa mengerjakan dengan hebat. Oke, cukup sekian untuk video pembelajaran hari ini. Kalian harus tetap semangat belajar agar kalian menjadi murid-murid Ibu yang lebih pintar dan lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.